Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Saya ingin menyapa teman-teman honorer. Bapak Ibu, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Kali ini informasi yang saya ingin bagikan Bapak Ibu, ini ada pernyataan resmi ya dari Menpan RB, terutama untuk guru honorer non-database BKN. Pertanyaannya, apakah bisa daftar P3K 2024? Oke Bapak Ibu, silakan nanti disimak ya informasinya. Jangan di-skip, terus ditonton supaya tidak gagal paham. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini keputusan final Menpan RB terkait guru honorer non-database BKN. Tetap bisa daftar P3K 2024. Nah, silakan nanti disimak syaratnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk pendaftaran di gelombang kedua atau tahap kedua untuk pendaftaran P3K ini di kurang lebih tinggal berapa hari lagi ya? 10 hari lagi lah kira-kira begitu. Kalau sekarang tanggal 10 berarti tanggal 17 November 2024 akan dibuka lagi untuk pendaftaran P3K di gelombang kedua. Baik, kita lanjutkan ya untuk membacakan informasinya. Kabar baik ya bagi para guru honorer yang belum tercatat di database ya BKN. Pemerintah dalam hal ini Menpan RB memastikan bahwa mereka tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024. Nah, begitu Bapak Ibu pernyataannya. Memang ini tertuang, keputusan ini tertuang di dalam Peraturan Menpan RB nomor 348 ya tahun 2024. Nah, berdasarkan aturan tersebut ya, para guru honorer non database BKN bisa berpartisipasi dalam seleksi P3K. Kita tahu bahwa Bapak Ibu masih banyak teman-teman yang tidak terdata ya di database BKN, padahal mereka itu punya kesempatan memenuhi syarat gitu untuk ikut begitu. Karena tidak terdata di database BKN, maka tertinggal. Nah, ini ada kesempatan di gelombang kedua tanggal 17 ya November sampai tanggal 31 Desember 2024 pendaftarannya. Oke. Meski mereka akan mendapat prioritas kelulusan Bapak Ibu yang lebih rendah, jadi urutannya bukan di urutan pertama, tapi mereka di sini urutan ketiga. Jadi bagi teman-teman yang non database BKN itu prioritas ketiga ya untuk mengikuti seleksi pada tahap kedua. Jadi menurut peraturan, guru honorer non database BKN ini berada di prioritas ketiga dan dapat mengikuti seleksi pada tahap kedua. Nah, gitu tanggal 17 ya Bapak Ibu. Namun ada syarat nih Bapak Ibu ya. Jadi tetap syarat berlaku ya. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh guru honorer non database BKN. Jadi untuk mendaftar P3K ya, itu mereka harus aktif mengajar selama 2 tahun berturut-turut. Jangan putus ya. Mereka harus aktif mengajar selama 2 tahun minimal ya, minimal 2 tahun berturut-turut serta terdaftar di Dapodik. Oke. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa para guru yang mengikuti seleksi P3K adalah mereka yang benar-benar aktif dalam berkomitmen dalam mengabdi di dunia pendidikan. Nah, ini kriterianya ya. Berikut kita bacakan kriteria lengkap ya untuk pelamar seleksi ASN guru tahun 2024. Yang pertama ada pelamar prioritas ya, kemudian setelah itu di sini ada juga mereka yang sudah memenuhi nilai ambang batas pada yang disebut dengan skala prioritas itu adalah mereka yang sudah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 dan belum dinyatakan lulus. Nah, pendaftarannya ini kemarin tuh tanggal berapa? Tanggal 1 ya sampai tanggal 20 Oktober itu ya prioritas. Kemudian kriteria pelamar prioritas ini mencakup. Nah, jadi yang dimaksud dengan pelamar prioritas itu aktif ya mengajar di sekolah negeri atau sekolah swasta non pemerintah.
Kemudian guru yang tidak terdata aktif dalam Dapodik gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang nomor 2-nya adalah guru XTHK2. Guru yang sebelumnya terdaftar pada pangkalan data XTHK2 BKN dan terdata aktif di Dapodik sebagai guru di sekolah negeri. Kemudian pendaftaran juga sama berlangsung pada tanggal 1 sampai 2 Oktober. Jadi untuk tahap pertama. Kemudian guru non ASN di instansi daerah. Pegawai non ASN yang terdaftar di database BKN aktif. Kemudian guru non ASN yang aktif mengajar di Dapodik sebagai guru instansi yang sama minimal 2 tahun. Oke. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu di sini ya, yang persyaratan berikutnya adalah untuk yang nomor tadi tanggal 17 November ya, yang itu Bapak Ibu sampai tanggal 31 Desember. Kemudian yang lulusan PPG, yang terakhir yang keempat nih, lulusan pendidikan profesi guru yang tercatat dalam database Kemendikbudristek dan tidak masuk dalam kriteria pelamar prioritas ya, pertama hingga ketiga. Jadi teman-teman yang lulusan PPG kemudian ada di databasenya Kemendikbudristek dan mereka juga tidak masuk dalam kriteria pelamar prioritas pertama hingga ketiga, ini berhak ikut ya, bagi yang lulusan PPG ya. Selamat ya yang ikut PPG. Jadi masa pendaftaran untuk kategori ini berlangsung dari 17 November hingga 31 Desember 2024. Meski posisi guru honorer non database BKN berada di prioritas kelulusan ketiga, kesempatan ini tentu menjadi angin segar bagi mereka yang selama ini berjuang dalam pendidikan. Amin. Mudah-mudahan ya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk para guru honorer non database BKN, jangan khawatir, masih ada kesempatan lagi nanti tanggal 17 ya. Jadi ada peluang begitu. Ya, kita berdoa dan berjuang bersama, semoga kemudahan-kemudahan dari pemerintah, terutama Bapak Ibu yang sudah mengabdi lama, kemudian karena sesuatu hal sehingga tidak bisa terdata di database BKN padahal memenuhi syarat, ini kesempatan baik Bapak Ibu. Kesempatan baik untuk ikut seleksi nanti di tahap kedua tanggal 17 November ya. Kalau dari hari ini saya tanggal 10, tinggal 7 hari lagi. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini khusus untuk teman-teman yang tidak terdata di database BKN. Artinya di sini masih ada kesempatan peluang untuk ikut di tahap kedua. Demikian informasi yang saya bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.